杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pip. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Selama periode ini, Kang Zhen juga diserang beberapa kali oleh orang-orang dari Pavilion Lingshou. Untungnya dia mengenakan baju besi berharga dengan kekuatan pertahanan yang kuat dan tidak terluka. Menyadari niatnya, orang-orang yang berkumpul di sekitar Sumu tidak lagi mempermalukannya. Dan beberapa paman dengan cepat membantu Sumu menggunakan energinya untuk menetralisir efek obatnya. Segera suara tajam tiba-tiba datang dari jauh. Kang Zhen menoleh dan melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa penghalang terlarang yang diciptakan oleh harta rahasia misterius kelas menengah berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang bersama suara. Angin dan salju di seluruh langit menghilang tak terlihat. Di tengah-tengah penghalang, Yang Ke dan wanita sebelumnya muncul di hadapan semua orang, terbungkus dalam angin dingin. Di dekat mereka ada 4 benda mirip patung es, berdiri diam di sana dalam berbagai bentuk aneh, dan itu adalah 4 master dari keluarga Kang dan keluarga Qiyu. Melalui ekspresi kaku di wajah keempat patung es tersebut, nampaknya mereka bisa melihat betapa sulit dipercayanya bahwa mereka sebelum dibekukan. Kang Zhen mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa dan telapak kakinya terasa kram. Meskipun dia samar-samar, dia merasa bahwa 4 master alam kenaikan abadi tidak dapat menahan Yang Ke. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya pada akhirnya. Ketika para prajurit yang berkumpul di sekitar penghalang melihat sosok Yang Ke dan Sun Yan, mereka semua mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Lagi pula, tidak banyak master di antara mereka lagi, dan bahkan jika mereka memiliki alam kenaikan abadi, mereka hanya berada di tingkat keempat atau kelima. Bagaimanapun, orang-orang kuat dari 8 keluarga besar dibekukan menjadi patung es. Jadi bagaimana mereka berani memiliki gagasan konfrontasi? Bahkan pemimpinnya, Yushiruo, menjadi pucat. Bibirnya bergetar dan rasa ngeri muncul di hatinya. Yang Ke meliriknya dan berkata dengan tenang, mereka tidak akan mati, tetapi jika mereka ingin keluar, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Yushiruo mengangguk tanpa sadar dan berkata sambil tersenyum paksa, terima kasih Tuan Muda ke-9 karena telah menunjukkan belas kasihan. Yang Ke sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, keempat orang itu adalah anggota 8 keluarga Zhongdu, jadi dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Tapi tidak apa-apa untuk melukai dengan serius. Bahkan tidak masalah jika mereka cacat. Tetapi mereka tidak dapat dibunuh, karena terkadang dia harus berbelas kasihan. Justru karena inilah Yang Ke meminta Suyan untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan dia percaya, meskipun mereka menerobos patung es dan melarikan diri, mereka harus memulihkan diri untuk 1 atau 2 bulan. Setelah melihat sekeliling, Yang Ke segera menyadari, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di kelompok orang Pavilion Lingshou, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kakak senior Su, Liu Tian berteriak dengan memilukan. Tuan Muda Su ditusuk. Wajah cantik Su yang tiba-tiba menjadi pucat dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kerumunan, diikuti oleh Yang Ke. Dia melihat sekeliling, tapi dia hanya bisa menyipitkan matanya. Di antara kerumunan, Sumu pucat, duduk bersila di tanah. Ada pedang tajam tertancap di dada kanannya, menonjol dari tubuhnya. Bahkan darah segar terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Energi dan darahnya mengalir deras, dan dia terengah-engah seperti pandai besi. Dan bagian bawah toko yang bobrok terhalang oleh kesulitan bernafas. Seorang paman dari Pavilion Lingshou ada di belakangnya,
meletakkan tangannya di punggung dan menuangkan energi nyata ke dalam dirinya. Mata Suyan tiba-tiba memerah. Dia dan Sumo adalah saudara kandung. Melihat adiknya mengalami pengalaman yang begitu tragis, bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati? Yang Ken menyingkirkan kerumunan dengan cepat melangkah maju, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Sumo untuk memeriksanya sebentar. Kemudian membuka mulut Sumo dan memasukkan ramuan obat ke dalamnya. Di pintu masuk jiwa, Yang Ken mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang yang dimasukkan ke dada kanan Sumo, menimbulkan aliran darah keluar. Kemungkinan dia menembakkan beberapa semburan energi sejati untuk menutup aliran darah di luka Sumo dan menghibur Suyan. Tidak apa-apa. Suyan mengangguk ringan. Lagi pula, Yang Ken memiliki susu spiritual 10.000 obat, jadi tentu saja tidak akan menimbulkan kekhawatiran dan bahkan mungkin menjadi berkah tersembunyi. Jika Yang Ken dan Suyan tidak keluar tepat waktu, akan sulit untuk mengatakan. Sekalipun dia tidak mati, mungkin Sumo masih terluka dan cacat seumur hidup. Sambil berdiri perlahan, Yang Ken tampak tenang dan berbalik untuk melihat Kang Zhan yang berdiri di samping. Namun Kang Zhan tiba-tiba merasa bibirnya sedikit kering. Keheningan Yang Ken membuatnya bingung dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah kali ini. Siapa yang melakukannya? Yang Ken menatap Kang Zhan dan bertanya dengan lembut. Kang Zhan menelan ludahnya dan berkata dengan ragu, "Tuan muda ke-9, ini hanya kecelakaan." "Siapa yang melakukannya?" kata Yang Ken dengan marah. Kang Zhan melutkan kening, meskipun dia sangat menyadari tirani Yang Ken. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini dan juga Tuan muda Zhongdu. Tentu saja dia tidak akan bertindak terlalu takut dan berkata dengan suara yang dalam. "Tuan muda ke-9, ini wajar jika 1 atau 2 orang terbunuh atau terluka dalam perebutan warisan. Anda dan saya adalah musuh, apalagi teman ini tidak dalam bahaya nyawanya sekarang. Bahkan jika dia benar-benar mati, tidak masalah. Lagi pula ada banyak orang di bawah Tuan muda." "Emang ada cukup banyak?" Yang Ken mengangguk. "Saya telah membunuh banyak orang. Jika kerabat dan teman orang-orang itu ingin membalas dendam, datang saja pada saya. Sekarang seseorang telah menyakiti salah satu keluarga saya, jadi saya juga ingin membalas dendam. Oleh karena itu, saya ingin tahu siapa yang melakukannya." Kang Zhan tidak bisa berkata-kata. Jika Anda punya dendam, Anda bisa membalas dendam. Anda bisa membunuh dan menyakiti orang lain. Apakah Anda masih ingin mencegah orang lain membalas dendam? Terlebih lagi, mereka berdua telah sepakat sebelumnya bahwa orang-orang dari Pavlum Lingshu tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Berdasarkan premis ini, seseorang di Pavlum Lingshu terluka parah dan Kang Zhan benar-benar tidak dapat menjelaskannya. Tapi Kang Zhan tidak bisa memintanya untuk mengkhianati orang-orang di sisinya, karena itu akan membuatnya tampak terlalu tidak berdaya dan juga tampak takut pada Yang Ken. "Itu, orang itu!" Yunti yang tiba-tiba berdiri dengan marah, mengarahkan jarinya ke samping dan berkata, "2 kelompok orang baru saja datang dan orang itulah yang ingin membunuh Tuan Su." Mengikuti arah jarinya, Yang Ken mengarahkan pandangannya ke arah Nanseng, tidak jauh dari sana. Kang Zhan meluruskan kening, dia tiba-tiba menemukan bahwa Nanseng dan Xiang Chu telah mengoleskan minyak ke kaki mereka dan kembali ke camp mereka sendiri. Dia tinggal di sini untuk menyeka pantat mereka, tetapi mereka menyelinap pergi diam-diam. Jadi Kang Zhan tiba-tiba merasa sangat marah. "Saya mengerti." Yang Ken mengangguk sedikit dan melirik Kang Zhan. "Saya berkata, demi kebaikan Anda sendiri, jangan biarkan orang-orang dari Pavlum Lingshu berpartisipasi dalam pertempuran. Jika tidak, saya benar-benar akan membunuh mereka. Sepertinya Anda tidak percaya." Kang Zhan terkejut dan kemudian matanya penuh ketakutan. Jelas dia menemukan bahwa seluruh aura Yang Ken tiba-tiba menjadi keras dan berdarah, dan aura pembunuh yang kuat naik ke langit. Tanpa sadar, Kang Zhan buru-buru mundur. Yang Ken menatapnya dengan dingin, mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang tajam dari dada kanan Sumo.
terbungkus cahaya dingin dan menembak ke arah Kang Zhan. Ekspresi Kang Zhan berubah drastis. Dia tidak menyangka Yang Ke akan langsung membunuh setelah mengatakannya. Dia buru-buru menggunakan seni bela diri untuk melawan. Tetapi dia tidak tahu bahwa pedang panjang ini mengandung kekuatan penghancur yang bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh prajurit setingkatnya. Kang Zhan mengerang dan dada kanannya tertusuk pedang tajam, seperti yang terjadi pada Sumo barusan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia mundur lebih dari 10 langkah. Sebelum dia bisa menenangkan langkahnya dengan mata gemetar, Kang Zhan memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Melihat pemandangan itu, semua orang terdiam dengan kengerian yang tak bisa dijelaskan di wajah mereka. Dari awal pertempuran perebutan warisan hingga saat ini, seorang tuan muda dari 8 keluarga besar di Zhongdu akhirnya terluka, dan dia terluka parah. Ketika para wanita muda dari 8 keluarga besar berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris, umumnya tidak mungkin bagi mereka untuk terluka, apalagi memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, tidak ada yang berani membunuh mereka. Paling-paling mereka hanya bisa mengalahkan mereka dan membiarkannya mereka mundur. Namun sekarang, presiden yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun ini telah dipatahkan. Kang Zhan menatap kosong pada pedang panjang di dadanya, dan rasa perih itu perlahan menyebar. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Yang Ke begitu berani, sampai-sampai melanggar hukum. Tuan muda ke-9, gumam Kang Zhan, mulutnya penuh dengan rasa darah, dan nafasnya menjadi sangat sulit. Jika Anda bukan dari 8 keluarga, Anda akan mati. Wajah Kang Zhan berkedut, rasa dingin menyebar di hatinya. Dia tidak berani menunjukkan keberaniannya, jadi dia segera duduk bersila di tanah, mengambil pil dan meminumnya. Angin kencang menderu-deru, Yang Ke melangkah maju, seperti gunung yang terbuat dari darah mengalir, sehingga semua orang merasakan nafas kematian mengalir ke arah mereka. Di antara orang-orang di rumah Yang Zhou, kecuali Kang Zhan yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, 4 orang dari alam gerakan abadi tingkat kelima yang berasal dari 8 keluarga besar, yang dibekukan menjadi patung es, dan selusin master yang ditahan oleh Ying Jiu, sisanya hilang saat ini, berkumpul di satu tempat. Dipimpin oleh Qiu Shiruo, semua orang melihat ke sini dengan ngeri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah Qiu Shiruo menjadi pucat dan dia terus bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Pengiriman ini awalnya seharusnya diperintahkan oleh Kang Zhan, tapi sekarang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi bebannya secara alami jatuh pada Qiu Shiruo. Menghadapi Yang Ke yang begitu kuat, bahkan Kang Zhan berani melukainya dengan serius. Qiu Shiruo tidak punya nyali untuk melawannya. Dia takut akan mengalami nasib yang sama seperti Kang Zhan. Jika dia tidak punya ide, bagaimana orang lain bisa punya ide? Nanseng, beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Atas apa yang telah Anda lakukan? Qiu Shiruo berbalik dan berteriak pada Nanseng. Kesombongan dan sikap mendominasi Nanseng sebelumnya sudah lama hilang. Mendengar ini, dia sedikit linglung, mengerucutkan bibirnya yang kering dan tidak berkata apa-apa. Namun ada jejak penghinaan dan kekejaman di mata Xiang Zhou dan dia berkata, Tuan Qiu, tidak peduli seberapa kuat Yang Ke, dia hanya satu orang. Mengapa Anda takut padanya? Selain itu, Tuan Muda Kang juga mengatakan bahwa ini adalah pertarungan perebutan warisan. Tidak ada gunanya membunuh atau melukai 1 atau 2 orang, apalagi orang itu belum mati. Yang Ke jelas sedang membuat keributan, bahkan jika masalah ini dilaporkan kembali ke pusat, dia tidak akan bisa berdiri. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengeluarkan Yang Ke. Tuan Qiu, bisakah Anda menjaganya dengan baik dan saya bersedia mematuhi perintah? Kentut! Qiu Shiruo meraung marah. Yang Ke dan Tuan Kang telah berbicara sebelumnya, tapi Anda harus memprovokasi orang-orang dari Parfum Lingxiu. Terlebih lagi, Yang Ke baru saja menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang kami. Tetapi apa yang Anda lakukan? Jadi saya menyalahkan leluhur Anda.
Wajah Xiang Chu menjadi gelap ketika dia dimarahi dan dia langsung sangat kecewa dengan kepengecutan Qiu Shiruo. Saat dia berbicara, Yang Ke sudah berjalan 20 kaki di depan semua orang. Dia sendirian menghadapi 7 kekuatan dan tidak takut. Meskipun pemimpin tertinggi dari kekuatan ini telah ditahan, masih banyak orang dan bahkan ada lebih banyak lagi di alam kenakan abadi. Qiu Shiruo. Yang Ke berteriak keras. Anda adalah adik laki-laki Qiu Yimeng, dan saya tidak ingin mempermalukan Anda, jadi menyingkirlah. Mendengar itu, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Qiu Shiruo, dan dia setuju, tetapi tiba-tiba dia menyadari apa yang dia lakukan, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda ke-9, saya tidak dapat menerima permintaan ini. Yang Ke mengangguk. Anda masih memiliki tulang punggung. Tanpa basa-basi lagi, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di tangannya dan pelindung tulang yang suram muncul. Itu adalah harta rahasia tingkat misterius. Ekspresi Qiu Shiruo dan yang lainnya sedikit berubah. Pelindung tulang ini digunakan oleh Yang Ke terakhir kali ketika dia menyerang rumah Yang Kang, dan dia juga menggunakannya sekali sekarang. Jadi semua orang secara alami tahu betapa kuatnya pertahanannya, dan mereka juga tahu bahwa dia dapat menelan serangan energi. Dengan pelindung tulang ini di sisi lain, pertahanan Yang Ke hampir bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Tetapi pada saat ini, Yang Ke mengeluarkannya yang membuat semua orang sedikit bingung. Jadi mereka diam-diam menebak apakah Yang Ke mencoba membela. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, aura berbahaya tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Segera beberapa cahaya guntur hitam menyala pada pelindung tulang, dan energi di mulut binatang yang dibuka oleh pelindung tulang itu dengan sangat keras. Segera, naga guntur yang tampak seperti kaki manusia tiba-tiba muncul dari mulut binatang itu, dari pelindung tulang. Masing-masing bergoyang dan hidup. Panjang tubuhnya lebih dari 10 kaki, membawa aura yang dapat menghancurkan dunia dan langsung bergerak menuju 7 kekuatan. Bergegas melewati tempat berkumpulnya. Bagaimana mungkin? Seru Qiu Shiruo. Jelas, ada banyak jenis harta rahasia, ada yang bersifat defensif, ada yang menyerang, dan ada pula yang bersifat tambahan. Tapi pelindung tulang di tangan Yang Ke jelas untuk pertahanan. Jadi bagaimana itu bisa menjadi harta rahasia yang menyerang sekarang? Terlebih lagi sepertinya dia pernah mendengar tentang naga guntur ini di suatu tempat. Ini adalah kekuatan harta rahasia tingkat misterius Yang Kang. Xiang Chu berteriak, tiba-tiba menyadari bahwa pelindung tulang di tangan Yang Ke tidak hanya dapat menelan serangan, tetapi juga melakukan serangan balik terhadap serangan yang ditelan. Naga guntur ini jelas merupakan kemampuan harta rahasia tingkat misterius yang ditampilkan Yang Kang dan Yang Ke dalam duel lebih dari 2 bulan lalu. Jadi, siapa yang bisa menolak kekuatan harta rahasia tingkat misterius? Kecuali jika itu adalah harta rahasia pertahanan dengan tingkat suan yang sama. Seperti pelindung tulang di tangan Yang Ke, ketika 7 atau 8 naga guntur muncul dari mulut binatang itu di tengah perisai tulang dan bergoyang ke arah mereka. Semua orang tercengang, wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi ngeri dan ketakutan, dan panggilan kematian terdengar di telinga mereka. Jadi tidak ada yang bisa menganggap entengnya. Jika masih ada master di sini, mereka masih bisa mengandalkan metode ampuh para master tersebut untuk memblokir serangan naga guntur. Namun master mereka begitu terkekang dan membeku sehingga orang yang tersisa tidak dapat melawan sama sekali. Sehingga sekelompok orang terjatuh terlentang dan semua orang dilanda kepanikan. Mereka terbang ke segala arah, berusaha melarikan diri dari tempat itu dan menghindari serangan naga guntur tersebut. Namun pikiran Xiang Chu masih jernih dan dia berteriak agar semua orang bekerja sama untuk melawan. Tetapi pemandangan kacau ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Bahkan Qiu Shiruo pun melarikan diri. Bagaimana mungkin yang lain bisa tetap di sana dan menunggu mati? War!
Naga guntur itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, dibungkus dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyerang dengan liar di tengah kerumunan. Siapapun yang tersentuh oleh naga guntur itu akan jatuh ke tanah. Terlebih lagi mereka akan langsung tersengat guntur. Segera master yang tersisa dari alam kenaikan abadi yang melindungi tuan muda mereka menghindari serangan naga guntur satu demi satu, tapi mereka tampak sama menyedihkannya dengan anjing yang berduka. Segera jeritan terdengar satu demi satu, di bawah kekuatan harta rahasia tingkat Suan, kehidupan manusia semurah sepotong rumput. Sekarang Kang Zhan yang sedang melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya, pelan membuka matanya dan melihat pemandangan yang menyedihkan di sana sehingga dia juga merasakan bahwa dingin di hatinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yang Ke sebelumnya adalah benar. Dia tidak membiarkan orang-orang dari Pablum Lingxiu berpartisipasi dalam perang. Itu benar-benar demi dirinya sendiri dan orang lain, tapi Nanseng baru saja melukai seorang murid muda dari Pablum Lingxiu dan memprovokasi pembunuhan seperti itu. Jika orang-orang di Pablum Lingxiu benar-benar menderita banyak korban akibat huru-hara tersebut, maka apakah dia masih hidup untuk kembali ke kota pertempuran? Namun Kang Zhan tidak lagi berani memikirkannya lagi. Dia menutup matanya dan ekspresi sedih dan berhenti memperhatikan situasi pertempuran di sana. Semua orang di Pablum Lingxiu tiba-tiba menjadi bersemangat dengan wajah memerah dan tangan terkepal. Penghinaan dan toleransi yang mereka derita barusan sepertinya kembali muncul saat ini. Sekarang Yang Ke sendirian menyebabkan para prajurit dari 7 kekuatan terbang ke dalam kekacauan, memukuli mereka begitu keras sehingga mereka hanya bisa menghindar dan tidak bisa meluangkan waktu untuk menyerang. Garis cahaya ungu tiba-tiba meledak di udara, menciptakan lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah batu dijatuhkan di permukaan danau yang tenang. Kemudian menyapu ke arah para pejuang yang malu dan bersembunyi dari serangan naga guntur. Dan di dalam lapisan riak itu terdapat serangan kesadaran yang sangat merusak dan brutal. Sekarang keterampilan jiwa Dewa Yang Ke hampir tanpa kendali dan menunjukkan keterampilan jiwa dewanya dengan tidak moral. Sehingga di mana kekuatan kesadaran spiritual menyebar, sebagian besar prajurit tiba-tiba tampak kusam dengan rasa sakit di wajah mereka. Seolah-olah ada kejahatan yang menyerang pikiran mereka dan mereka berdiri di sana dengan bodoh tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati. Kemudian naga guntur datang dan menyambar mereka hingga menjadi bubuk. Hanya orang kuat di alam kenaikan dewa yang dapat menahan serangan keterampilan jiwa dewa ini sampai batas tertentu. Namun mereka masih terlihat kesakitan. Segera bau terbakar yang menjijikkan memenuhi seluruh dunia. Setelah beberapa saat, naga listrik berangsur-angsur menghilang di udara dan kekuatan harta rahasia tingkat Suan akhirnya dikerahkan sepenuhnya. Keterampilan jiwa ilahi Yang Ke tidak lagi dilepaskan. Di hutan belantara tanah dipenuhi dengan ratapan dan ada banyak orang tewas dan terluka. 7 kekuatan awalnya memiliki total hampir 300 orang. Tetapi saat ini hanya tersisa kurang dari 200. Sekarang mayat-mayat berserakan di mana-mana, semuanya hitam seperti arang. Kemudian kepulan asap hijau muncul dari mayat-mayat itu, menggulung seperti asap kecil dari kompor memasak. Qiu Shiruo tidak tahu kapan dia jatuh ke tanah, matanya kosong dan 2 baris giginya bertabrakan dengan keras, hingga mengeluarkan bunyi klik. Setelah lolos dari kematian, dia merasa sangat rumit. Dibandingkan dengan yang lain, dia tidak terluka. Dia berpartisipasi dalam perebutan warisan dengan percaya diri dan tidak berpikir bahwa hidupnya akan dalam bahaya. Tetapi hari ini, dia tidak berani berpikir demikian. Dia tidak tahu apakah Yang Ke khawatir tentang belas kasihan Qiu Yimeng padanya, atau apakah dia benar-benar beruntung dan tidak diserang oleh naga guntur. Tetapi pembantaian Yang Ke benar-benar membuatnya takut. Jadi, jauh dari lubuk hatinya, bayangan besar menutupi dirinya. Tampak menyeringai padanya sepanjang waktu, seolah-olah ingin mengambil nyawanya.
Tuan Muda Qiu, ayo pergi. Seorang pria dari alam kenaikan abadi yang tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal, melihat Qiu Ziruo kehilangan akal sehatnya, dan dia bergegas ke sisinya untuk menjemputnya, dan terbang menuju kota perang tanpa menoleh ke belakang. Karena menghadapi pria yang bahkan berani melukai Kang Zhan dengan parah, dia tidak bisa lagi mengerahkan semangat juangnya. Sekarang dia hanya ingin berlari sejauh mungkin. Bahkan kebanyakan orang berpikir begitu dan mereka bangkit dari dan lari. Tidak lagi memperdulikan hal ini. Mengapa Anda lari? Xiang Chu meraung. Harta karun rahasianya tidak dapat digunakan lagi. Dia menggunakan serangan seperti itu. Sekarang apakah waktunya ketika energinya lemah? Kita harus menjatuhkan sekaligus. Tuan Muda Qiu, di mana orang-orangnya? Namun, tidak ada yang memperhatikan teriakannya, apalagi Xiang Chu tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah. Bahkan jika dia melakukannya, orang-orang ini tidak mau tinggal di tempat yang gelap dan seperti api penyucian ini. Sambil berteriak, Xiang Chu tiba-tiba merasakan tatapan tajam ke arahnya. Melihat lebih dekat, dia bertemu dengan mata dingin Yang Ke. Dengan pemikiran yang tiba-tiba di dalam hatinya, Xiang Chu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saudara Xiang, ayo pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Nanseng bergegas dan menangkapnya. Xiang Chu menggertakkan gigi, menatap Yang Ke dengan kejam dan kesal. Kemudian dia membentakkan kakinya. Ayo pergi. Dasar sekelompok pengecut. Bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar dengan bergabung bersama sekelompok orang seperti itu? Xiang Chu sangat tertekan, membayangkan jika dia tidak menyinggung Yang Ke hari itu di kaki gunung Taifeng, atau jika Yang Ke menerima tawarannya dan mengikutinya hari ini, mungkin dia dapat mencapai sesuatu yang sukses. Namun tidak ada jalan untuk kembali. Dan Xiang Chu hanya membenci dirinya sendiri karena begitu buta sehingga dia menyinggung orang seperti itu. Sekarang ketujuh kekuatan keluarga hanya dapat melarikan diri atau mati. Dan dalam sekejap mata, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan kalian pergi? Suara Yang Ke tiba-tiba mencapai telinga semua orang. Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Nanseng dan Xiang Chu menoleh ke belakang sambil berlari, dan ketika mereka melihat Yang Ke masih berdiri diam dan tidak mengejar, mereka tidak bisa menahan nafas lega, berpikir bahwa dia menakuti mereka dan orang lain. Jadi kecepatannya semakin cepat dan mereka hanya ingin kembali ke rumah Yang Zhou di kota perang dan bersembunyi. Menunggu sampai kemarahan Yang Ke mereda atau biarkan Yang Zhou maju untuk menengahi masalah ini. Namun darah Yang Ke mendidih, menunjukkan kegelisahan batinnya. Dia berbalik dan melirik Sumo yang masih koma dan Suyan yang matanya merah dan berkata, Anda bisa menunggu setengah hari. Pada saat itu, Sumo seharusnya baik-baik saja. Suyan terkejut, mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan Anda? Mereka yang berani menyentuh keluarga saya harus membayar harganya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya seperti pelangi dan dia pergi seperti kilat terbungkus dalam niat membunuh yang mengerikan. Prajurit yang masih hidup dari 7 faksi berjuang untuk melarikan diri sampai mereka berada 100 mil jauhnya, sebelum mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak bisa menahan nafas lega karena mereka tidak melihat satupun pengejar. Tapi mengingat kembali apa yang terjadi tadi, semua orang bergidik dan merasa beruntung bisa selamat dari bencana tersebut. Berbalik dan melihat sekeliling, hanya ada sekitar 20 orang yang berkumpul dan ada lebih banyak orang yang telah melarikan diri jauh. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Seseorang bertanya dengan ngeri, sementara yang lain terdiam dan terengah-engah. Tuan muda ke-9 itu, dia tidak menganggap serius kehidupan manusia. Kata-kata ini segera menarik persetujuan semua orang.
Nanseng dan Xiangzu, jika bukan karena dua babi bodoh itu, bagaimana kita bisa berada dalam kekacauan seperti ini? Apa kata Anda? Seorang segera berdiri dengan marah. Tuan Muda Nan juga memikirkan situasi secara keseluruhan. Siapa Anda? Beraninya Anda memarahi Tuan Muda Nan? Apakah saya salah? Mengingat situasi keseluruhan ini konyol. Nanseng dan Xiangzu jelas-jelas mendatangi orang-orang itu hanya untuk melampiaskan kemarahan pribadi mereka. Anda benar-benar mengira kami tidak tahu bahwa keluarga Nan dan keluarga Xiang Anda pernah memprovokasi Tuan Muda ke-9. Tuan Muda Anda menderita kerugian di tangannya. Jadi kali ini Tuan Muda Anda berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan hanya untuk membalas dendam padanya. Persetan dengan ibu Anda. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa Anda? Keluarga Xiang Nan. Beraninya Anda menantang Tuan Muda dari keluarga Yang. Anda tidak perlu memejamkan mata untuk melihat dengan jelas. Bahkan jika Tuan Muda kedua benar-benar memenangkan pertarungan untuk memenangkan pewaris. Jadi apa? Apa yang bisa dilakukan Xiangzu dan Nanseng terhadap Yangke? Paling-paling dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Apakah Anda dari keluarga Nan? Saat keduanya berdebat, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Prajurit yang membela Nanseng mengangkat lehernya dan berkata dengan bangga. Terus kenapa? Sebelum dia selesai berbicara, kelopak bunga berwarna merah darah tiba-tiba menembus kepalanya, sehingga mata pria itu melebar dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, kesadarannya menjadi kabur dan sesosok menakutkan muncul di matanya. Tuan Muda ke-9? Setelah melihat wajah pria yang membunuh prajurit keluarga Nan, semua orang tiba-tiba berubah warna, berdiri dengan cepat dan memandang Yangke dengan ngeri. Jelas mereka tidak menyangka Yangke akan benar-benar mengejar ketinggalan. Di antara lebih dari 20 orang, hanya ada satu orang yang berada di alam kenaikan abadi, dan dia hanyalah prajurit alam kenaikan abadi tingkat ketiga. Tapi tidak diketahui dari kekuatan mana dia berasal. Tapi tiba-tiba melihat Yangke muncul di sini, jadi lebih dari 20 orang mau tidak mau bergerak lebih dekat ke alam kenaikan abadi. Seolah-olah mereka dapat menemukan sedikit rasa aman. Sebaliknya, prajurit di alam kenaikan abadi tingkat ketiga tidak bisa menelan seteguk air liur. Memang benar, dia berada di alam kenaikan abadi, tetapi kemampuan bertarungnya tidak kuat. Lagi pula, Yangke bisa bertarung imbang dengan Liu Qing. Jadi bukankah hal mudah untuk menghadapinya? Bagaimanapun, dia melihat sendiri dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Liu Qing. Tapi yang membuatnya merasa sedikit lega adalah setelah Yangke hanya membunuh prajurit keluarga Nan, dia tidak membunuhnya lagi, tetapi menatap mereka dan bertanya, siapa lagi yang berasal dari keluarga Nan dan keluarga Xiang? Mendengar itu, lebih dari 20 orang saling memandang dan tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan Yangke. Karena setiap kesalahan ada pemiliknya dan setiap hutang ada pemiliknya. Dan Tuan Muda ke-9 akan membunuh semua orang dari keluarga Xiang Nan. Namun tidak ada yang berani menjawab dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yangke. Menghadapi pertanyaan Yangke, tidak ada yang berani menjawab. Hanya suara detak jantung yang keras yang keluar dari dada semua orang. Setelah menunggu beberapa saat, Yangke kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengatakannya, Anda semua akan mati. Jika Anda mengatakannya, Anda akan diselamatkan. Dia dari keluarga Xiang. Segera, seseorang tidak dapat menahan tekanan besar dan menunjuk ke orang di sebelahnya. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah dan melarikan diri. Segera kelopak berwarna merah darah terbang keluar dari tubuh pria yang baru saja meninggal. Dan seperti kilat, kelopak itu menembus bagian belakang kepala pria yang melarikan diri dan menembus seluruh kepalanya. Dengan suara hentaman ke tanah, pria itu terjatuh dan berguling beberapa kali di tanah sebelum perlahan-lahan kehilangan gerakan. Apakah masih ada lagi? Yangke bertanya lagi.
Semua orang terus menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak ada lagi orang dari keluarga Xiangnan di sini. Yang memimpin sedikit berhenti bertanya, dan menghilang dari pandangan semua orang pada saat berikutnya. Melihat bahwa dia menepati janjinya dan benar-benar membiarkan dirinya dan orang lain pergi, para prajurit yang tersisa tersentak keras dan jatuh ke tanah dengan lemah. Tubuh mereka dipenuhi keringat dan angin sepoi-sepoi membuat seluruh tubuh mereka terasa dingin. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi di kota perang. Suara Yang datang dari jauh. Semua orang kembali terkejut dan mengangguk cepat. Saya mengerti. Setelah waktu itu, mereka tidak berani kembali ke kota perang lagi. Setelah apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang punya nyali untuk terus menghadapi Tuan Muda ke-9 yang suka pembunuh ini. Dia bisa mencapai level itu sendirian, belum lagi dia memiliki banyak pembantu yang kuat di rumahnya. Awalnya, kelompok orang ini cukup optimis terhadap Yang Zhou, percaya bahwa dia dapat mengandalkan jumlah orang, dan banyak kekuatan yang telah dia kumpulkan untuk memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran perebutan tahta. Jadi mereka juga bisa mengikuti Yang Zhou untuk minum sup dan makan daging. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.